Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri SMM dan SMPD, USU, dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, nah sekarang kita lanjut kembali di pembahasan di prediksi seleksi mandiri baik untuk universitas maupun diploma ya. Nah, di sini kita lihat untuk soalnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah logaritma ya. Nah, jadi jika 9 logaritma A sama dengan minus 1 dan 1/A logaritma X sama dengan setengah, maka nilai X adalah 1, 2, 3, 4, 9. Oke, adik-adik kita coba selesaikan ya. Nah, di sini kita akan buat bagaimana caranya gitu. Nah, ingat konsepnya, dasar teorinya ya, teorinya saya ingatkan kembali. Ketika logaritma B basis A sama dengan C, maka ingat numerus berarti B sama dengan A pangkat C, basis pangkat hasil gitu. Nah, sekarang kita ikuti. Nah, di sini ada logaritma A basis 9 sama dengan minus 1. Artinya A berarti 9 pangkat minus 1 sama dengan 1/9. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah logaritma X basis 1/A sama dengan setengah. Artinya dari sini kita ganti A-nya dengan 1/9. 1 dibagi 1/9 logaritma X sama dengan 1/2. 1 dibagi 1/9 berarti 9 logaritma X sama dengan setengah. Yang artinya kalau kita menentukan X berarti ikuti dengan konsep yang ini 9 pangkat setengah sama dengan 3 pangkat 2. 9 kan 3 pangkat 2 pangkat setengah. Duanya kita coret, hasilnya 3. Nah, jadi jawabannya adalah 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat di soal nomor 2 ya. Jika fx tambah 1 sama dengan 2x ditambah 7, maka nilai x yang memenuhi f komposisi f inverse 3x tambah 4 sama dengan 1 adalah, jadi ditanya adalah nilai x-nya ya. Oke, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, jadi fx ditambah 1 sama dengan 2x kurang 7 per 3x ditambah 7 gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu fx-nya. Caranya adalah kita tuliskan saja di sini x tambah 1. Ini kita buat ini x tambah 1 dulu ya. Nah, di sini juga x tambah 1. Maka di sini kita tulis 2 supaya sama. 2 kali x, 2x. 2 kali 1, 2.
Ini berarti di sini kurang 7, maka ini harus kita kurangi 9 supaya pas dia ya. 2 kurang 9 kan min 7. Ini 3 kali X oke, 3 kali 1, 3 tambah berapa supaya jadi 7, tambah 4. Maka fx-nya jadinya 2x kurang 9 per 3x ditambah 4 gitu. Oke, itu dia fx-nya. Nah, sekarang kita tentukan lagi adalah f komposisi f gitu ya. Oke, nah dia berarti kita ganti ke dirinya sendiri gitu ya. F komposisi fx sama dengan jadinya kalau kita buat dia 2 dikali 2x kurang 9 per 3x ditambah 4 dikurang 9 gitu. Yang ini jadinya 3 dikali 2x kurang 9 per 3x ditambah 4 kemudian ditambah 4 gitu. Sama dengan, nah ini jadinya 4x dikurang 18 per 3x ditambah 4. Nah ini langsung saja buat 9 kali 3x tambah 4 gitu ya supaya sama penyebutnya. Yang ini 3 berarti 6 ya. 6x kurang 27 tambah 4 kali 3x tambah 4 per 3x tambah 4 gitu. Oke, nah ini kita coret nih, mati ya. Oke, sama dengan, nah ini 4 dikurang 27, ini kan min 9 kali 3 kan min 27 nih, saya coba ya di sini. 4x kurang 18 min 27x kurang 36. Ini 6x kurang 27 tambah 12x ditambah 16. Ini sama dengan min 23x kemudian dikurang 54, 18x kemudian dikurang 11 ya. Oke, jadi 11. Nah, jadi F komposisi F inverse-nya ini jadinya kita balikkan 11x kurang 54 per 18x ditambah 23. Nah, ini dia. Jadi, setelah ini baru kita masukkan 3x tambah 4 sama dengan 1. Nah, jadi gini. Oke, kita ganti jadinya 11 ya, 11 dikali 3x tambah 4 ditambah 54 per 18 dikali 3x tambah 4 ditambah 23 sama dengan 1 gitu. Ya, karena katanya sama dengan 1. Nah, ini jadinya 33x tambah 44 sama dengan 54 sama dengan bukan yang ini kita bagi dulu nih. 18 kali 3 54 ya, 54x kemudian 72 tambah 23 sama dengan 1. Benar ya? 18 kali 3 54, 18 kali 4 72. Oke. Nah, ini 33x 44 tambah 54 ya. Jadinya sekitar 98 per yang ini 54x, ini 72 tambah 23 berarti 95 sama dengan 1. Nah, jadinya ini 33x tambah 98 sama dengan 54x tambah 95. Itu ya. Oke, udah benar nggak ini? Oke, udah. Kalau kita cek sudah, ada yang salah nggak nih? Oh ini salah nih, kurang 54 ya, sorry. Ini kurang nih, ini kurang ya. Oke, sorry ya, jadinya salah nih. Ya kan? Oke, ini kurang 54 ya. Ini kurang 54. Ini jadinya min 10 dong, ya kan? Min 10. Nah, yang ini berarti min 10 gitu. Nah, sekarang kita buat, nah 33 tadi ya. Oke, 5. Sekarang kita geser nih. Jadi ini kemari juga boleh. Nah, kalau kita pindahkan ini kemari, jadinya 54 kurang 33, berarti sekitar 11 ya. Bukan, 22 ya. 22, oh 22, 54, 21 ya. 21x ya. 21x
21X sama dengan min 105 ya. Bentar ya. Min 105. Oke, berarti X-nya min 5 ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita lihat. Jika X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi, dan Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi, memenuhi persamaan sin X tambah Y sama dengan sin X cos Y. Maka cos X sin Y. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini sin X ditambah Y, rumusnya adalah sin X cos Y, ya kan? Tambah cos X sin Y, gitu. Nah, di sini dikasih tahu sin X tambah Y itu adalah sin X cos Y katanya. Sama dengan sin X cos Y tambah cos X sin Y, gitu. Nah, berarti kalau ini kita yang ditanya adalah cos X sin Y. Berarti ini kurang ini gitu kan. Sin X cos Y kurang sin X cos Y. Maka hasilnya adalah 0 gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut. Andri pergi ke tempat kerja pukul 17.00 setiap sore. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba tepat di tempat kerja terlambat 10 menit. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Itu berarti jam kerja kantor Andri dimulai pukul A 18.20, 18.15, 18.10, 18.05, 18.00. Oke, nah berarti kita jawab ya. Nah, di sini berarti dia adalah kita perhatikan gerak lurus ya, gerak lurus beraturan. Nah, jadi dia berangkat jam 17.00 ya, jam 17.00 kerja gitu. Nah, boleh kita lihat ketika dia menggunakan, katanya ketika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, ya kan? Nah, kemudian dia tiba waktunya berarti katanya 10 menit terlambat, berarti tambahkan T tambah 10, inilah misalnya waktunya, waktu kerja, waktu yang tiba ya, waktu waktu yang gunakan menempuh inilah, menempuh 40 km per jam ini, menempuh jarak yang sama, ya. Nah, jadi T tambah 10, yang artinya 10 ini kan berarti 10 menit gitu ya. Nah, itu kan sama kalau kita buat T 1 sama dengan T tambah 10 bagi 60 berarti 1/6 gitu ya. Berjam dia ke jam. Oke, kita rubah ke jam ya. Nah, dari mana nanti mana tahu bingung? 10 bagi 60 karena 10 menit itu kan berarti 1/6 jam gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk yang kedua, kalau kecepatannya 60 km per jam, ya kan? Maka waktunya berarti dia katanya lebih cepat 20, berarti kita kurangi 20. Artinya ini T2, T dikurang. Nah, 20 dibagi 6 berarti kan 20 bagi 6 berarti 1/3 gitu ya. Ini berarti kurang 1/3 jam. Nah, gitu. Oke, sudah ya, 60 bagi 3, 20. Nah, oke. Nah, berarti jaraknya yang pertama dengan jarak yang kedua dengan kecepatan masing-masing ini sama jarak tempuhnya. Jadi kalau kita buatkan jarak, rumusnya kan V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Nah, V1 40 kita kalikan dengan T tambah 1/6. Oke, ini T-nya. Kemudian yang ini berarti 60 kali T dikurang 1/3. 40 kali T, 40 T, 40 kali 1/6
berarti jadinya 40/6 ya. 40/6 sama dengan 60 T dikurang 20 gitu ya. 20. Nah, kemudian di sini kita coba pindahkan 60 kurang 40 berarti 20. Nah, ini kan 40 berarti 20/3 ya. 20/3 tambah 20 sama dengan ini jadinya 60 kurang 40 berarti 20 T. Nah, ini saya buat kemarin nih ya. Berarti 20/3 tambah ini kalau kita buat kan samanya 60/3 ya. Sama dengan 20 T. Berarti kan 80/3 sama dengan 20 T. Ini kita coret, berarti T-nya adalah 4/3 jam. Kalau 4/3 jam berarti sekitar berapa nih? 60, berarti 80 menit gitu. 80 menit ya, dari mana? 4/3 kalikan saja dengan ini, dengan 60 gitu ya. Berarti 60 ke sini 20, berarti 80 menit gitu lah. Jadi 80 menit. Nah, berarti waktu kerjanya jadinya jam berapa gitu ya. Nah, kalau kita tes dia 80 menit kan. Berarti 80 menit dia. Berarti kalau jaraknya kan bisa kita tentukan. Jaraknya berarti langsung kalikan saja P dikali T-nya tadi, langsung jumlahkan. Nah, berarti kalau kita cari jarak, ya kan, jarak sama dengan V1 kali T1 misalnya. Berarti V1-nya tadi 40, kita buat di sini T berarti 4/3 tambah 1/6 gitu ya, boleh ya. 40, yang ini 6, yang ini jadinya 628 ya, tambah 1 ya kan, tambah 1 berarti 40 kali 9/6. Berarti ini kita bagi berapa nih? Bagi 2, 20. Ini 3, ya kan? Oke, yang ini 3 berarti 60. Iya, 60 kilometer dia jaraknya. 60 kilometer. Nah, jadi jaraknya 60 kilometer, kemudian kecepatannya 40. Jadi kalau kita tentukan berapa sih, pukul berapa lah dia gitu ya. Nah, jadi kalau yang ditanya jarak seperti ini gitu ya. Tapi karena ditanya jam berapa kerja ya, langsung aja 17.00 tambahkan dengan 80 menit tadi. 80 menit. 17.00, 80 menit itu kan 1 jam 20 menit ya kan. Berarti 17 tambah 1, 18, yang ini 20 gitu ya. Jadi jawabannya A ya, 18, 20 menit. Oke, itulah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika G X kurang 2 sama dengan 2X kurang 3, dan F komposisi G X kurang 2 adalah 4X kuadrat dikurang 8X tambah 3, maka F minus 3 sama dengan 15, 12, 3, 0, min 3. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, di sini kita harus tentukan F-nya gitu ya. Berarti kan gini, F komposisi G X kurang 2 katanya adalah 4X kuadrat dikurang 8X tambah 3. Nah, ini kan artinya FGX kurang 2 gitu ya. Sama dengan 4X kuadrat kurang 8X tambah 3. Nah, GX kurang 2 itu ada, yaitu F 2X kurang 3 sama dengan 4X kuadrat kurang 8X tambah 3. Yang ditanya minus 3, berarti kan ditanya F minus 3 gitu ya. Nah, jadi caranya gini. Supaya dia X ini menjadi minus 3, maka kita harus X-nya ini harus 0 kan. Kenapa? Karena 2 kali 0, 2 kali 0 itu 0, kurang 3 min 3. Maka F minus 3 adalah F minus 3 adalah 4 dikali 0 pangkat 2 kurang 8 kali 0 ditambah 3. Jadi 0 kurang 0 tambah 3 jadinya 3. Oke, jawabannya adalah C.
Itu dia. Iya, kita masuk di soal berikutnya. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali titik-titik 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor sama dengan 125, maka N kurang 3 kali N tambah 2. Ya, oke. Nah, kita coba jawab ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi kalau A dikali A dikali A dikali A seterusnya kali A, ini A pangkat M gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2 sebanyak N. Sebanyak N. Berarti kan ini jadinya A pangkat, ini A pangkat 2, ini terus gini sebanyak N. Ini jadinya A pangkat 2, ya pangkatkan dengan N gitu. Nah, jadi yang ini berarti 25 pangkat 0,25 gitu dong. Ya dipangkatkan N gitu. Sama dengan 125. Nah, yang ini kan berarti kan 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 ya kan dipangkatkan 0,25 N gitulah. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, berarti ini langsung 2 kali 0,25 berarti berapa tuh? 0,5 ya. Nah, berarti 0,5 berarti 5 pangkat 0,5 N sama dengan 5 pangkat 3. Ini coret aja nih. Berarti 0,5 N sama dengan 3. Berarti N-nya 3 bagi 0,5 berarti 6. Gitu kan? Nah, N-nya 6. Jadi yang ditanya N kurang 3 dikali N tambah 2 gitu. 6 kurang 3, 3. 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 24. Oke, A ya. Itu dia. Iya, next. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang AX tambah A tambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 dikurang X2 sama dengan 1, maka A sama dengan. Nah, oke, ini persamaan kuadrat nih. Ya, kita coba lihat nih. Jadi X kuadrat dikurang AX ditambah A tambah 1 sama dengan 0 mempunyai X1 ini X2 gitu. Oke. Nah, jadi di sini A-nya 1, B-nya min A, C-nya itu adalah A tambah 1, ya kan? Nah, jadi di sini X1 ditambah X2 berarti dari sini kan X1 tambah X2 di sini adalah ini min A min B per A. Min B dibagi A ya. Jadinya A gitu. Oke. Sedangkan X1 kali X2 dari sini berarti kan C dibagi A. Berarti A tambah 1. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini yang diketahui adalah X1 dikurang X2 sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti dari sini bagaimana kita menentukan nilai dari X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu ya. Kalau kita kuadratkan ini, ruas kiri, ruas kanan, kita kuadratkan coba ya. Kita kuadratkan nih. Ini kan jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 2X1, X2 sama dengan 1. Nah, ini rumusnya X1 tambah X2 dikurang ya. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 dikurang 2X1 X2 sama dengan 1. Nah, berarti X1 tambah X2 kuadrat dikurang 4X1 X2 sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan nih. A pangkat 2 dikurang 4 kali A tambah 1 sama dengan 1. A kuadrat kurang 4A kurang 4 kurang 1 sama dengan 0. Berarti A kuadrat kurang 4A dikurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Faktorkan A kurang 5, A ditambah 1 sama dengan 0. Jadi A-nya 5, A-nya min 1. Jadi min 5 dan min 1.
5 dan min 1 atau min 1. Jadi jawabannya B ya. 5 atau min 1. Oke, itu dia penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Ali membayar Rp15.000 untuk membeli 3 barang A dan 4 barang B. Oke, langsung kita buat di sini aja biar lebih cepat ya. 3A tambah 4B sama dengan 15.000 gitu ya. Oke, di toko B yang sama Budi membayar 6.000 membeli 1 barang A, berarti A tambah 2B sama dengan 6.000 gitu. Nah, jika Dede membeli 18.000 untuk membeli 3 barang A dan X barang B, berapakah X? Nah, jadi yang ditanya 3A tambah XB itu sama dengan 18.000. Jadi berapa X gitu. Jadi harus tahu kita berapa A, berapa B gitu ya. Nah, jadi ini langsung aja kita kali 2 ya. Nah, supaya lebih gampang, ini 3A tambah 4B sama dengan 15.000. Ini kali 2 berarti 2A tambah 4B sama dengan 12.000. Berarti ini kita kurang. A ini habis, yang ini 3.000, iya kan? Oke. Kalau A-nya 3.000 berarti kita substitusi. Iya, berarti A tambah 2B tadi 6.000 gitu kan? A 3.000 berarti 2B 3.000 jadinya ya. 6 kurang 3 berarti B-nya 1.500. Oke. Nah, jadi kita masukkan kemari substitusi. 3 kali 3.000 ditambah X kali 1.500 sama dengan 18.000. Ini kan 9.000 nih. Berarti X dikali 1.500 sama dengan 9.000, ya kan? X sama dengan 9.000 dibagi 1.500. Berarti 6 ya. Oke, jawabannya C. Itu dia.